Haleluya. Puji Tuhan, kembali lagi kita pada saat hari ini sama-sama akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudari, Bapak Ibu, di dalam kitab Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-45. Firman Tuhan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat hari ini akan belajar sama-sama tentang bagaimana kekudusan Allah kita, Tuhan kita yang kita sembah. Nah, sebelum ayat ini timbul atau sebelum kita membahas ayat ini, sebelumnya muncul ayat ini, kita akan lihat sama-sama dulu di dalam pasal yang ke-11 ini. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-43 itu berbicara tentang binatang yang haram dan yang tidak haram. Nah, ada beberapa yang firman Tuhan catat melalui lewat Musa, Nabi Musa pada waktu itu, bagaimana pada waktu itu bangsa Israel Tuhan memberikan sebuah peraturan atau Tuhan memberikan sebuah ketetapan bagi bangsa Israel. Ada hal yang perlu dilakukan, ada hal yang perlu tidak dilakukan. Dan ada makanan yang perlu dimakan dan ada juga makanan yang tidak bisa dimakan. Nah, pada saat ini kita akan belajar sama-sama. Kenapa hal ini terjadi? Maka muncullah ayat yang ke-44 ini dan ayat yang ke-45. Artinya, di dalam pasal ini kita akan belajar sama-sama bahwa Tuhan itu tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Amen. Kenapa sampai Tuhan memberikan sebuah peraturan bahwa ada binatang yang haram dan ada binatang yang haram, yang tidak haram, maaf. Dan kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama sampai pasal yang ke-10 pun itu berbicara tentang bagaimana korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Dan kita lihat pada waktu itu bangsa Israel, Tuhan menuntun mereka melalui lewat Nabi Musa keluar dari bangsa Mesir. Dan Tuhan menjanjikan sebuah tanah perjanjian pada waktu itu, yaitu tanah perjanjian. Tetapi sebelum mereka dapat yang namanya tanah perjanjian itu, Tuhan menetapkan sebuah peraturan-peraturan atau perintah-perintah. Supaya kenapa? Karena Tuhan melihat bangsa Israel ini adalah bangsa yang cukup keras kepala. Bangsa yang tegar tengkuk, dan itu sudah jelas firman Tuhan mencatat. Artinya Tuhan sudah mewanti-wanti bahwa manusia atau bangsa ini cukup tidak cukup mudah untuk digoyahkan dengan keadaan, apalagi soal makanan. Ketika mereka menghadapi sebuah masalah di dalam perjalanan mereka di padang gurun, mereka mulai menyalahkan Musa. Soal makanan kah, soal minuman kah, pakaian segala macam. Makanya saat ini kita akan melihat bahwa Tuhan kita itu tidak pernah kompromi dengan dosa. Makanya dia berkata seperti ini. Firman Tuhan berkata sebab ini. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Ini suatu perintah yang dinyatakan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Karena kenapa? Tuhan mulai melihat bangsa Israel ini tidak mulai hidup dengan semaunya mereka. Mulai hidup
tidak berkenan di mata Tuhan. Sepertinya kalau Tuhan kalau tidak memberikan sebuah perintah atau memberikan sebuah larangan, lebih parah lagi. Ini pun Tuhan sudah memberikan sebuah larangan bagi bangsa Israel, masih saja mau menyalahkan Tuhan, mau membuat Tuhan itu murka, mau membuat itu menyesal lah, segala macam lah. Inilah bangsa Israel. Dan Tuhan tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Makanya Tuhan membuat sebuah larangan. Makanya Tuhan berkata begini, ada binatang yang haram, ada binatang yang tidak haram. Artinya ada makanan yang bisa dimakan, ada makanan pun yang tidak bisa dimakan. Artinya Tuhan membuat perbedaan supaya bangsa Israel itu mengerti bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka kompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Dan Tuhan mau mengerti hal itu. Tuhan mau bangsa Israel itu mengerti hal itu. Makanya timbullah ayat ini. Tuhan berfirman sendiri bahwa akulah Tuhan yang kudus. Oleh sebab itu kamu juga harus kudus. Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah menjadi hidup yang menjaga kekudusan, yang hidup di dalam kekudusan. Dan itu adalah Tuhan sendiri yang mau terjadi atas kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam kitab Imamat ini, ada beberapa kali Tuhan berkata bahwa aku adalah Tuhan yang kudus. Di dalam pasal 11 ini kita akan melihat ada 2 ayat. Di dalam pasal yang ke-19 ada 2 ayat. Di dalam pasal yang ke-20. Di dalam pasal yang ke-20 ada berkata di sana ada 2 kali lagi Tuhan berkata bahwa aku adalah Tuhan yang kudus. Ini bukan hal yang main-main. Di dalam pasal yang ke-44 saja, 45 ini ada beberapa kali Tuhan berkata, akulah Tuhan. Sebab akulah Tuhan. Kalau saat-saat ini kita sudah mulai melenceng dengan namanya firman Tuhan, Tuhan mau kita kembali di dalam firman Tuhan. Di dalam apa yang Tuhan firmankan, bahwa kehidupan kita pun ada hal-hal yang perlu kita lakukan, ada hal-hal yang perlu kita harus batasi. Karena kenapa? Ada hal-hal yang memang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan dan ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu yang kita pandang baik, yang kita pandang itu cukup memuaskan setiap keinginan kita, itu belum tentu itu baik di mata Tuhan. Dan ingat, sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Setiap dosa ada konsekuensinya. Tuhan memang mengampuni, Tuhan memang memaafkan kita karena Tuhan adalah Maha Pengampun, Tuhan adalah Maha Pengasih, Tuhan adalah Maha Penyayang. Tuhan tidak mau umat-umatnya itu musnah dengan dosa dan terjerumus dalam dosa. Tuhan tidak mau seperti itu. Tapi Tuhan memang mengampuni kita. Tapi ingat, setiap perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan di hadapan Tuhan selalu ada konsekuensinya. Karena Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Apakah cuma hanya di dalam imamat? Apakah cuma hanya ada di dalam perjanjian lama kita akan melihat bahwa Tuhan berkata, aku adalah Tuhan yang kudus? Di perjanjian baru kita akan banyak menemukan bahwa Tuhan sendiri pun berfirman di sana, aku adalah Tuhan yang kudus. Artinya dari awal, dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya Tuhan adalah Tuhan tetap Allah yang kudus. Tuhan tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, hari-hari ini ada banyak hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ada banyak hal yang membuat kita itu tergiur untuk jatuh ke dalam dosa. Ingat, memang konsekuensi selalu ada. Tetapi ada baiknya ketika kita jatuh ke dalam dosa, mari kita bangkit. Sebab Tuhan berkata di dalam 45 berkata begini, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab akulah kudus. Tuhan membebaskan kita dari dosa. Dari belenggu dosa, Tuhan membebaskan kita. Tuhan mau kita bebas dari dosa. Oleh sebab itu, yang Tuhan inginkan saat ini, ketika kita sudah bebas dari dosa, maka kita harus menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan.
Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, perbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Jadilah orang-orang yang memang benar-benar taat akan firman Tuhan. Apalagi kalau sudah kenal dengan Tuhan, sudah mengikut Tuhan. Seberapa lama? Jangan pernah sia-siakan hidup kita ini. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebab itu inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini, bahwa kita harus mengetahui bahwa Tuhan Allah kita yang kita sembah sampai saat ini adalah Tuhan yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Sebab Tuhan adalah Allah yang kudus. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi peringatan, menjadi nasihat bagi kita semua untuk boleh menjalani setiap kehidupan kita ke depannya. Puji Tuhan, ini menjadi firman Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan dengan Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah